Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channelnya Tusam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkah, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian saat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kasih semoga ras masalah kasih mendoakannya lagi saat lo saat kan teman kasih yang berjuang untuk memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Hari Minggu kalian libur kemana? Masya Allah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah ya. Kaisam hari ini akan gibah bareng sama kalian. Ini kejadiannya banyak di Hong Kong dan kita juga wanita cantik yang dari lahir juga hati-hati ya dalam memilih teman kencan. Jangan sampai kalian berkencan dengan suami orang. Karena banyak juga ya di sini orang lokal yang mata sipit, ini oknum ya. Kita tidak berbicara tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah gitu kan. Kalian berjodoh dengan orang lokal. Tapi kebanyakan memang kayak desa mendapatkan laporan dari pemain trade ya, yang sengaja menjual badinya gitu kan. Dia main sama orang sipit dan ternyata istrinya orang Indonesia dan ngejelek-ngejelekin istrinya. Jadi kalau misalkan kita menikah dengan orang lokal ya kan, oknum, dimana ya kita tutup mata, tutup hati aja. Kalau misalkan kalau di luar rumah ya itu bukan suami kita gitu kan. Kalau misalkan visa dependen kalian sudah turun gitu kan, tinggal mempertahankan bagaimana rumah tangga kalian bisa berjalan 7 tahun supaya kalian mendapatkan residen Hong Kong. Jika itu tujuan kalian untuk menikah dengan orang sipit, makanya tidak boleh pakai hati, ya kan? Apalagi banyaknya godaan wanita-wanita cantik yang dari lahir gitu kan, di luar sana itu gampang banget menggoda iman suami kita. Oke, hari ini ceritanya ada teman kayak Tisam yang dia sudah melakukan salah, dia tahu dia salah gitu kan. Cuma dia merasa bahwa dia juga ketakutan gitu kan. Padahal di hadapan perempuannya, di depan istri sahnya, dia berusaha kuat gitu kan. Kayak Tisam, saya mau dilaporin polisi. Ya bagus loh, kenapa kamu dilaporin polisi? Saya ketahuan selingkuh sama suaminya. Saya beneran kayak Sam nggak tahu kalau dia punya istri, ya kan? Jadi ceritanya cuy, si perempuan pekerja migran ini ya, dia berkenalan dengan salah satu laki-laki orang Hong Kong itu di salah satu aplikasi kencan. Ya Kaisam, namanya dia masuk aplikasi kencan kan otomatis dia pengen berkencan ya Kaisam ya. Apalagi saya jomblo udah terlalu lama gitu kan. Jadi saya coba deh dating kayak orang-orang tuh kayak gimana rasanya gitu kan. Nah, saya sih berharapnya ya mendapatkan seorang laki-laki yang bertanggung jawab gitu kan. Iya sih, apa yang dicari dari pacaran dengan orang lokal atau orang sini, kecuali kita mendapatkan income tambahan untuk biaya hidup. Bener gak sih? Lah, iya dong. Cewek yang pintar itu adalah cewek yang matre. Bener gak sih? Maksudnya kan gaji kita utuh gitu kan. Nah, untuk liburan, shopping, daripada ngedeprok aja di jembatan atau nggak jalan-jalan dengan teman-teman toksik di luar sana, ya kan nggak ada salahnya kita jalan dengan laki-laki yang bisa mencukupi tambahan uang tersebut, ya kan. Beneran guys, saya tuh nggak dibayar. Saya tuh pernah sesekalinya dikasih barang tabau, dan itu juga saya kasih alamatnya. Ya saya nggak tahu Kasam dia punya istri. Nah terus kamu mau tobat nggak? Iyalah, ngapain juga saya ngejar suami orang. Toh saya juga nggak dapat duit. Jadi ceritanya cuy, si pekerja migran ini ditegur lah oleh orang Indonesia karena chatannya pakai bahasa Indonesia. Katanya, "Mbak, kamu deketin suami saya." "Suami yang mana, Mbak?" "Ini," katanya, "saya baca semua chatan kamu sama suami saya." "Lah itu pacar saya, Mbak," katanya. Ini ngakunya suami saya, ini ngakunya pacar saya. Yang salah siapa coba? Yang salah perempuannya apa yang salah laki-lakinya? Ya kan? Terlibat cinta segitiga. Jadi akhirnya si pekerja orang Indonesia ini yang ngaku istrinya ya, Kaisem nggak tahu dia udah residen atau belum, menegurlah mbak ini yang berkencan dengan suaminya. Katanya sih suaminya itu punya 2 handphone cuy, yang satu handphonenya itu sama sekali nggak boleh dilihat sama istrinya, alasannya alasan kerja dan apa gitu kan. Mungkin istrinya tahu sandinya atau kena detek wajahnya atau apa gitu kan, akhirnya bisa kebuka dan kebongkarlah chat itu ya cuy ya. Dan laki-lakinya ini, suaminya ini ternyata chatan dengan wanita yang cantik dari lahir yang cerita sama kayak Tisam ini. Terus istrinya ini menyalahkan si
apa namanya, pekerja migran ini katanya, "Kamu itu lonte," katanya. "Nggak mungkin kalau kamu nggak lonte, kamu goda-goda suami saya." "Mbak, kalau saya tahu dia suami Anda," gitu kan, "nggak akan saya berkencan dengan suami Anda." Terus namanya juga perempuan ya cuy ya, kalau sakit hati, patah hati gitu kan, dia pasti akan nanya-nanya, kepo-kepo terus, "Kamu kenal suami saya tahun berapa? Di mana?" Ini mungkin bagi kita lucu ya, lucunya kok kita udah gede gitu kan, masih aja bertengkar gara-gara laki-laki gitu kan. Nah, siapa nih yang paling tersakiti? Akhirnya, ya namanya juga hidup di negara bebas, bener nggak? Akhirnya si pekerja migran ini ngomong, "Ya udah saya kasih tahu aja Kak Isam, saya pacaran tahun 2023 Mbak, sampai 2024 kita tuh komunikasi, dan baru ketemu 1 kali." Kak Isam nanya, "Kamu berhubungan 2023 sampai 2024 ya? Terus kamu sekalinya ketemu diajak ke hotel?" "Iya Kak Isam, tapi letoy kan." Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti, aduh, Kak Isam nggak bisa ngomong ya, perempuan kok, gemes Kak Isam. Dibayar, enggak gitu kan, yang namanya kan cinta Kak Isam. Nah inilah ya dunia gelap perTKW-an atau domestic helper di luar sana tuh ya kayak gini gitu kan. Maka dari itu kita harus bisa jaga diri ya cuy ya, iya kan. Nah terus si mbaknya ini karena udah kesel ya kan sama si istrinya yang Indonesia itu, terus ngomong, "Saya doakan kamu, keturunan kamu semuanya akan jadi lonte," katanya. Saya mikir kayak gini, kayak dia pacaran itu jangan-jangan dia juga dulu lonte gitu kan, dapetin suaminya ya kan, nggak mungkin juga suaminya cari orang lain, bener nggak? Ya namanya kalau misalkan sudah berumah tangga ya kan, ada masa jenuh dan lain-lain gitu kan. Apalagi maka dari itu nih kita harus mikir nih, kalau misalkan kita nikah dengan orang lokal, kita bisa nggak mempertahankan rumah tangga kita 7 tahun ke depan gitu kan. Ini kan kayak berperang dengan waktu gitu cuy ya. Kalau misalkan kita gagal di usia pernikahan 5 tahun kita, ya udah, kalian nggak akan dapat residen Hong Kong gitu, nggak akan dapat permanen residen gitu. Terus juga kita juga harus mikir juga cuy. Karena apa? Karena imigrasi itu pasti akan cross check kalian gitu kan. Bahkan pertanyaan-pertanyaan imigrasi kalau misalkan rumah tangga itu tuh sederhana. Apa warna sikat gigi suami kamu? Pernah nggak ada foto pernikahan kamu gitu kan. Nah imigrasi tuh nanya-nanya sesimpel itu cuy, untuk membuktikan bahwa kalian itu menikah bukan pernikahan palsu. Karena banyak kan pernikahan-pernikahan palsu, orang Thailand datang ke sini demi apa? Ya demi KTP Hongkongnya gitu kan. Nah itu, jadi menurut Kaisam sih, kalau misalkan memang kamu nggak paham betul, nggak diterima baik dengan keluarga laki-laki gitu kan, berpikir ulang lah, lebih baik ya sudah gitu kan, enjoy bersama saja. Toh kalau kita sudah pernah gagal rumah tangga di Indonesia gitu kan, kita coba lagi rumah tangga di sini, kalau misalkan suaminya kelihatannya ya menyek-menyek begitu gitu kan, tidak bisa membimbing kita secara baik gitu kan, ya akan kayak gini jadinya gitu kan. Bahkan di luar sana itu banyak wanita-wanita cantik yang dari lahir tuh speak up bahwa mereka yang pemain trend gitu kan, memang menemukan klien cowok lokal itu yang istrinya tuh orang Indonesia sendiri gitu cuy, banyak ya. Jadi kita harus siap mental untuk itu cuy, ya kan. Nah hati-hati tuh untuk kita semuanya. Terus kayak Tisam, saya mau dilaporin polisi, benar nggak dilaporin polisi? Ya kalau di report polisi ya nggak jadi masalah, tapi namanya percintaan ya itu nggak bisa dipidanakan gitu cuy ya, kecuali kamu menjalin hubungan dengan laki-laki dan kamu terlibat dengan kekerasan atau saling jambak-jambakan. Nah itu baru pidananya beda gitu kan. Tapi kalau misalkan undang-undang perzinahan itu cuma ada di Indonesia. Ya, nah itu aja tuh mungkin sharing Kaisam hari ini ya. Ada banyak di luar sana. Jadi terus Kaisam nanya sama pekerja migran ini, "Kamu kapok nggak?" Dibilang kayak gitu. "Iyalah Kaisam, udahlah saya juga nggak mau itu apa namanya, menjalin hubungan lagi." Ya inilah, kita tuh memang harus siap patah hati dengan laki-laki hidung belalang di luar sana. Yang jadi laki-lakinya sih santuy aja gitu kan, dia punya duit gitu kan. Apalagi sekarang tren di luar itu banyak ya, kita bayar $500, $200, kita udah dapet cewek cantik gitu di luar sana. Nah buat kitanya nih cewek cantik yang dari lahir ya, kita harus punya apa namanya, value atau nilai gitu. Berapa sih laki-laki menghargai kita gitu kan. Ya kita juga jangan bodoh banget gitu, baru sekali ketemu, baru dikasih laica aja tuh, laica aja kita udah kelepek-kelepek gitu, udah dikasih makedi aja kita udah kelepek-kelepek, berasa bahwa kita akan menuju sakinah mawaddah warahmah. Ya kan, udah jangan terlalu ngayar tinggi-tinggi gitu kan. Menjadi dada itu tidak selamanya
tujuan kita di sini gitu kan. Karena apa? Karena kita harus menembus keimigrasian. Ini laki-laki bebas hutang nggak? Bayar pajak nggak nih? Punya tindakan kriminal atau enggak? Karena salah satu turunnya visa dependen kalian, yaitu laki-laki clear datanya gitu kan. Nah, kita juga jangan bodoh. Oke, sepakat ya? See you next day, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.